Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Esti Arini, mahasiswi Institut Agama Islam Komarul Huda Bagu, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, dosen pengampu Bapak Ansori MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan anak dari Luqmanul Hakim, tafsir tematik surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Pengertian pendidikan anak. Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pengertian pendidikan anak. Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu pelajaran pendidikan dari Luqmanul Hakim dan tafsir tematik surah Luqman ayat 13 sampai dengan 15. Pertama yaitu pendidikan akidah. Nasihat pertama yang diberikan Luqman terhadap anaknya ialah, "Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Maka seorang pendidik wajib mendidik anaknya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari lainnya dengan sifat wahdaniyah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pendidikan tauhid atau akidah ini merupakan pendidikan yang pertama yang harus diberikan kepada peserta didik karena sebagai dasar bagi dirinya untuk melanjutkan tahapan pendidikan selanjutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Suhaili dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu agar anaknya tersebut hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ungkapan la tusyrik billah dalam ayat ini memberi makna bahwa ketauhidan merupakan materi pendidikan terpenting yang harus ditanamkan pendidik kepada anak didiknya karena hal tersebut merupakan sumber petunjuk ilahi yang melahirkan rasa aman. Dari segi anak didik, ungkapan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim mengandung arti bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan anak didik tidak hanya sebatas larangan, tetapi juga diberikan argumentasi yang jelas mengapa perbuatan itu dilarang. Anak didik diajak berdialog dengan menggunakan potensi pikirannya agar potensi itu dapat berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu pendidikan akhlak. Setelah Allah menuturkan apa yang diwasiatkan oleh Luqman terhadap anaknya, yaitu supaya ia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semua nikmat yang tiada seorang pun yang bersekutu dengannya dalam menciptakan sesuatu. Kemudian Luqman menegaskan bahwasannya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang buruk. Selanjutnya, Allah mengiringi hal tersebut dengan wasiatnya kepada semua anak supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya kedua orang tua merupakan penyebab dari keberadaannya di dunia ini. Terlebih-lebih terhadap ibu, karena ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra-putrinya. Selama masa itu, ibu mengalami berbagai masa kerepotan dan kesulitan dalam rangka mengurus keperluan anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika ada seseorang bertanya tentang siapa yang paling berhak ia berbakti kepadanya, maka beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, sesudah itu baru Rasulullah SAW mengatakan, kemudian ayahmu.
Allah memerintahkan kepada anak tersebut untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya, dan juga bersyukur kepada ibu bapaknya, karena sebab merekalah ia ada di dunia ini. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Keterkaitan ayat 13 dan 14 juga menunjukkan adanya urutan kewajiban untuk berbuat baik, yakni berbuat baik kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia yang didahului dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban mematuhi orang tua dibatasi oleh larangan ketika keduanya atau salah satu dari mereka mengajak atau menyuruh kepada perbuatan syirik. Nah, kemudian ayat 15 menceritakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi min 'ilmun fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam hal ini, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Perintah atau ajakan kedua orang tua tidak perlu ditaati, bahkan wajib ditolak jika bertentangan dengan ajarannya. Sekalipun demikian, jangan memutuskan hubungan dengan kedua orang tua atau tidak menghormatinya. Bagaimanapun juga, anak tetap berkewajiban mempergauli kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Dengan catatan, jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.